Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk wilayah tengah ya ini ya, wilayah tengah, wilayah NTB ini mungkin hari pertama ya untuk peningkatan dan juga materi pertama. Jadi mudah-mudahan bisa untuk tidak mengurangi esensi pelatihan ya dengan cara learning seperti ini dengan tatap muka. Mungkin kalau saya agak kaku kalau duduk, saya mau agak berdiri. Bisa nggak nih blockingnya ke sini aja kali ya? Bisa ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, mungkin kita mau diskusi dulu karena saya mau tahu kedalaman Bapak Ibu sekalian mengenai pengadaan di tingkat masyarakat ini, apakah sudah sesuai atau belum sebelum saya masuk ke materi, karena materi kita tidak terlalu banyak, makanya kita akan lebih banyak diskusi kali ini. Mungkin saya panggil terlebih dahulu dari Bima, Bapak Putra Wahyudin. Mana Bapak Putra Wahyudin? Bapak Putra Wahyudin bisa tolong di unmute untuk suaranya Pak. Nggak hadir? Kemana ini? Kok nggak hadir? Dari Bima yang wah, cuma sedikit ini. Yang hadir siapa dari Bima? Ada keterangan nggak? Nggak hadirnya kenapa? Ada keterangan? Nggak hadirnya kenapa? Dari tim IO-nya nggak ada keterangan? Nggak ada? Oke, dari Bima siapa yang hadir bisa disebutin? Siapa? Apriyadi Saputra. Iya, Bapak Apriyadi Saputra dan? Adi Romansyah. Oke, Bapak Apriyadi. Mana Bapak Apriyadi? Ada? Bisa ditolong di unmute? Bapak Apriyadi bisa dengar suara saya? Waduh, kayaknya yang wilayah tengah nih belum pada siap ya. Bapak Apriyadi sudah di-unmute? Bisa di-unmute? Mbak, dari hostnya bisa di-unmute?
Bapak Apriyadi? Bapak Ibu, ini pelatihan ini sebagai penilaian ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan akses Zoom biasa. Jadi ini Bapak Ibu dinilai untuk kinerjanya karena ini akan masuk ke dalam baseline evaluasi kita. Jadi kalau misalnya pelatihan resmi saja yang mengundang Bapak Ibu dan ini yang mengundang adalah Pak Direktur tidak hadir tanpa alasan yang jelas, mungkin bukan Bapak Ibu juga yang akan ditegur. Ini pasti bisa kabalainya atau PPK-nya. Kalau saya lihat, siapa lagi selain Pak Apriyadi siapa? Adi Romansyah. Adi Romansyah. Bapak Adi Romansyah? Nggak ada keterangan, Mbak. Infonya seperti apa, Pak? Nggak ada kedengaran? Oke. Berarti harus ditelepon PPK-nya nih. Pak, oke. Bima, Pak Edi, saya anggap Bima nggak hadir semua nih ya. Ada Pak Edi. Iya, tapi tidak. Suara saya dengar kan? Audio saya? Pak Adi Romansyah bisa tes kan suara Pak Adi. Pak Adi ada Bu. Pak Adi coba bisa bicara Pak. Pak Adi suaranya nggak kedengeran ini Pak. Ini nggak kedengeran ya? Sudah ya. Ini suara siapa nih? Pak Adi? Adi Romansyah. Adi Romansyah Bu. Iya. Suaranya nggak kedengeran Pak Adi. Dari ini kita atau dari sana? Tadi Pak Apriyadi juga nggak respon, Pak Apriyadi. Gambarnya tidak ditampilkan kalau Pak Adi. Ini hanya ini aja dianggap ini hanya Zoom biasa. Nanti mohon dicatat ya yang tidak dihadir ya. Ini lumayan, yang tengah cukup banyak loh. Kalau kemarin benar-benar serius untuk yang wilayah barat. Oke, sambil menunggu yang Bima, untuk yang Dompu, Bapak Syarif Muhammad. Bapak Syarif Muhammad, ada Bapak Syarif Muhammad? Di sini kedengaran Bu Pak Syarif. Oh, audionya ya. Jadi audio sini. Ini udah coba. Pak Syarif, Dari sini enggak. Ibu belum dengar ya? Dari sini dengar. enggak, karena biasanya suaranya Pak nih. Dari sini. mana? Coba. Saya mau dulu. Speaker yang itu nggak bisa. Speakernya nggak bisa. Harus pakai mixer kecil. Kayak di sana kan pakai mixer. Kenapa di sini nggak ada? Nggak ada. Cuma ada di sana doang. Coba. Pak Syarif? Iya, Pak Syarif. Halo. Kecenggadan. Pak Syarif bisa dari Dompu ya? Bisa diinfokan Pak, diceritakan tentang proses pengadaan tim pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Dompu Pak. Kecil ya. Saya agak susah loh dengerin. Ya gimana Pak Syarif? Atau ada mic nggak buat? Nggak ada ya? Atau gimana? Mau dibenerin dulu? Coba. Ini juga udah aku. Sebentar. Iya, harus pakai speaker kecil. Atau saya pakai inian Zoom aja. Ada headset nggak? Coba ya. Mbak bisa minjem headset nggak? Saya coba ini.
Apa linknya, Mbak? Tolong diinfokan linknya. Ini agak susah soalnya ini harus diskusi. 895. Sebentar. Aduh. Zoom-nya apa? Zoom-nya apa? Biar aku lewat sini aja. Ini passwordnya. Bentar ya. Zoom. Bentar ya Bapak Ibu. Karena ini percuma kalau susah, agak susah saya ngomong sendiri jadi. Coba ini ada gitu. Ya, boleh. Ada ini. Udah jalan. Saya nggak nyalain video biar videonya dari situ aja ya. Tes, bisa dengar suara saya? Baik, lanjut lagi ke Bapak Syarif Muhammad. Bapak Syarif Muhammad. Suara saya yang kecil. Iya Pak. Bisa diinfokan nggak Pak? Apa namanya proses pengadaan di tingkat masyarakat Eko lagi nih suaranya. Sebentar ya Pak ya. Eko saya. Coba. Colokannya video beda. Dan coba. Tes 1 masuk. Hah? Udah. Sayanya yang Eko. Nah, Empat udah. nih. Ya Ibu mau kemana ya Ibu? Kenapa? Jadi gimana nih, pakai Zoom apa pakai apa nih? Berarti punya ibu kelimannya dimatiin. Klipnya matiin. Ya, gimana sih matiinnya? Matiin. Oke. Ya, oke. Iya Pak Syarif. Bisa dijelaskan Pak gimana proses pengadaan di tingkat masyarakat di Kabupaten Dompu? Gimana Pak? Kalau di sana gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
coba lihat headroomnya sebentar. Oke, jadi sebelum apa namanya penyusunan RAB ya. Oke, untuk yang Sumbawa, untuk Ibu Rizka Handayana. Ibu Rizka Handayana. Oke, Ibu Rizka bisa dijelaskan nggak kalau di Sumbawa proses pengadaan di tingkat masyarakatnya seperti apa, Bu? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Jadi sebelum menyusun RAB ya. Saya mau balik lagi ke Bima. Apa ada perwakilannya nggak nih, Pak Apriyadi atau Pak Adi Romansyah? Tadi Pak Adi bilang Pak Adi bisa dinyalakan untuk videonya, Pak. Ketentuannya kemarin udah di ya. Lagi di mana, Pak Adi? Oke. Eh, kok ini teman-temannya nggak ikut pelatihan, kenapa, Pak? Mhm. Mhm. Oh, oke. Dapat info nggak surat dari PPK atau kabalanya? Iya. Diinfokan nggak PPK-nya? Pak siapa? Apriyadi. Oh, oke. Memang diinstruksikan ke lapangan oleh PPK-nya? Iya, benar. Heeh. Keinginan sendiri berarti, bukan arahan dari PPK-nya. Ini mungkin sepatu sama semua. Oke. Ya, oke, diarahkan ya. Baik, terima kasih. Jadi cuma untuk Bima hanya Pak Adi sendiri ya. Dompu ada yang nggak hadir? Oke. Lombok Timur ada yang nggak hadir? Lombok Timur hadir semua ya. Lombok Utara? Lombok Utara ini ada beberapa. Sumbawa? Sumbawa ada beberapa. Sumbawa ada beberapa. Sumbawa? Sumbawa ada Bapak Yusron Ansori. Hadir semua ya, Mbak ya? Nggak ada beberapa ada yang nggak hadir. Yang nggak hadir siapa? Yang nggak hadir itu Bapak Ali Syahidullah, Ah, Bapak Khairin, Bapak Iman Syah. Masya. Oke. Ada info nggak hadirnya kenapa? Nggak ada. Tadi Bu Rizka ada info temennya nggak hadir kenapa? Iya, maksudnya diinstruksikan PPK ya? Iya, semua di Papua juga susah sinyalnya tapi bisa. Pada nggak diinfoin ya Pak ya, untuk ke kabupaten ya? PO-nya diinfoin. Oke.
Ya Bapak Ibu sekalian, saya infokan ya, nanti disampaikan ke temannya bahwa ini adalah evaluasi Bapak Ibu sekalian sebagai TFL, dan ini yang mengundang peningkatan adalah Pak Direktur sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang nggak hadir, ini mungkin mungkin yang akan ditanyakan adalah PPK dari atau balainya. Jadi makanya saya tanya apakah ini memang keinginan sendiri atau memang instruksi dari PPK-nya memang untuk ke lapangan. Baik, kalau kayak gitu kita masuk. Terima kasih Bapak Ibu tadi udah memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengadaan. Saya mungkin langsung ya untuk ke bahan tayang. Oke, bahan tayang bisa di ini kan? Diperbesar. Iya. Kan di nggak kelihatan soalnya. Ini kelihatannya nggak full soalnya loh, kita lihat teman-teman. Oh, yang full. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akan membawakan proses pengadaan barang dan jasa. Kenapa? Saya bilang ini wajib untuk melakukan pelatihan, karena pelatihan tahap 2 ini Bapak Ibu lebih ke LPJ, ada pengadaan, kemudian agak eko ya, pengadaan, kemudian laporan pertanggungjawaban keuangan. Makanya ini wajib diikuti, apalagi ini dengan keterbatasan kita, kita harus melakukan, nggak bisa untuk tatap muka, jadi melalui daring seperti ini. Jadi kenapa wajib untuk penyamaan persepsi? Saya khawatir karena tidak ada tatap muka, jadi memang harus ada persamaan persepsi antara PPK-nya, kemudian ada TFL-nya. Untuk penyamaan persepsi tentang juknis, saya khawatir pelaksanaan di lapangan ini masih belum sesuai dengan juknis. Bapak jalan aja, kemudian ternyata tidak sesuai juknis, karena sayang banget udah bekerja kita bagus-bagus, sehebat apapun Bapak Ibu sekalian di lapangan, tapi kalau memang administrasinya tidak sesuai atau tidak sesuai juknis, itu dianggap oleh pemeriksa itu dianggap tidak bekerja, seperti itu. Kenapa ini penting sekali? Karena saya khawatir ini krusial ya Bapak Ibu sekalian mendampingi ini untuk mengelola uang negara, di mana semuanya ini bertanggungjawabkan BLM. Jadi bukan uang sumbangan atau uang hibah, tapi benar-benar ini uang APBN murni yang memang harus dipertanggungjawabkan. Makanya apapun yang tidak sesuai itu akan berpotensi temuan. Nah, ini mungkin saya lanjut ya. Kelihatan kan ya bahan tayangnya ya, sudah pada dapat ya untuk bahan tayangnya ya. Nggak bisa ya diganti, mungkin next kali ya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kenapa harus ada pengertian, karena takutnya ini pengadaan ini dipikirnya kayak lelang, karena prosesnya pengadaan dipikirnya berat seperti lelang-lelang kalau kita mau milih kontraktor atau penyedia jasa. Ya, jadi kalau di sini kita bisa lihat intinya kalau misalnya di pengadaan ini adalah kita proses memilih barang atau jasa berupa pengalihan dari pihak ketiga. Jadi kita intinya memilih pihak ketiga untuk mengadakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Intinya pengadaan itu. Karena apapun uang negara yang dikeluarkan oleh APBN itu harus dipertanggungjawabkan, dan itu diatur oleh Perpres. Kenapa Bapak Ibu sekalian harus wajib sekali belajar untuk pengadaan di tingkat masyarakat. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan penyedia barang atau jasa. Biasanya kalau misalnya besar-besar tuh ada namanya kontraktor, konsultan, toko. Itu kalau misalnya di tingkat masyarakat ini toko kita sebut penyedia jasa. Itu tercantum dalam Perpres juga. Kemudian ada juga tata cara pengadaan, di mana semua diatur. Jadi nggak bisa kita langsung memilih, karena ini kan kenapa itu diatur? Karena itu untuk mengurangi potensi terjadinya KKN atau kolusi pada saat pengelolaan duit negara. Nah, yang terakhir ada istilah swakelola. Karena ini BLM tidak dilakukan kontraktual, ini disebut dengan swakelola. Nah, swakelola ini jadi intinya pengadaan barang dan jasa direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri
sesuai dengan ketentuan. Intinya seperti itu ya. Untuk ini berubah nggak ya bahan tayangnya nih? Saya nggak bisa lihat bahan tayang di sini. Oke, next. Bisa nggak? Itu Oke. bisa. Dia pakai ini soalnya. Oke. Nah, ini kalau lihat kenapa sih harus ada tujuan pengadaan? Mudah-mudahan kelihatan ya di Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau tujuan pengadaan karena ini menggunakan duit uang negara APBN, jadi intinya kita mendorong pemerataan ekonomi. Jadi pemerataan ekonomi, meningkatkan produk dalam negeri, mendorong pengadaan yang berkelanjutan dan meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Apalagi ini kan ini program padat karya ya, padat program prioritas dari Bapak Presiden Jokowi, di mana ini memang harus berputar roda ekonomian di daerah penerima manfaat. Makanya kenapa perlu ada pengadaan, jadi semuanya diatur. Bisa nggak ininya di ini? Langsung aja. Soalnya saya nggak bisa lihat ininya nih, screennya. Nah, oke. Nah, ini kalau nanya kenapa sih harus ada pengadaan? Nah, ini karena diatur dari Perpres nomor 16 tahun 2018. Nanti kalau misalnya ada nanya, jadi untuk di sini kan ada ada 4 tipe nih. Kita hanya fokus di tipe 4 saja. Karena di sini kalau dalam Perpres di tipe 4 itu semua direncanakan penanggung jawab anggaran berdasarkan usulan kelompok masyarakat yang dilaksanakan serta diawasi kelompok masyarakat. Jadi ini jelas diatur di Perpres kita. Nanti turunnya sendiri itu ada namanya Perka LKPP tentang swaklola. Jadi di situ semua aturan itu diatur mengenai program ini. Jadi pada saat nanti auditor masuk untuk mengaudit, semua itu dasarnya adalah Perpres ini nanti, Perka LKPP dan Juknis. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bekerja tidak berdasarkan Juknis atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, itu dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Makanya Bapak Ibu harus sering-sering membaca mengenai peraturan. Nah, ini struktur organisasi. Mungkin yang saya jelaskan di sini, struktur organisasi adalah bahwa seksi pengadaan ini masuk ke dalam SKKSM. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak terpisah, berarti ini dibentuk sebelum RKM jadi. Jadi menjadi satu kesatuan SK-nya. Jadi untuk ini bisa dianggap berita acara tim pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau etika ini sebenarnya bisa dibaca ya, mungkin tidak harus saya jelaskan. Intinya, prinsipnya etika ini adalah kita melakukan pengadaan agar tertib secara administrasi dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pengelolaan itu bisa dipertanggungjawabkan dan rapi secara administrasi. Intinya seperti itu ya. Jadi intinya ini bisa dibaca semuanya yang tadi saya sampaikan, ini mencegah terjadinya KKN ya, karena ini memang uang yang harus dipertanggungjawabkan, bukan uang yang untuk dibagi-bagi. Jadi makanya kenapa ada etika dalam pengadaan. Nah, ini yang selanjutnya, ini menjadi penting, poin yang harus di luar kepala ya Bapak Ibu ya. Persiapan sebelum pelaksanaan pengadaan. Yang pertama adalah tim pengadaan harus memahami RKM, khususnya RAB yang menjadi acuan bagi tim pengadaan untuk melakukan perencanaan pemaketan pengadaan. Kalau dari poin pertama, tim pengadaan harus memahami RKM, berarti pengadaan dilakukan setelah apa? Berarti kan RKM-nya harus jadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan sebelum RKM jadi atau menyusun RAB, ini yang menjadi masih belum sesuai di lapangan. Jadi tadi saya mendengarkan Bapak Ibu semua bahwa pemilihan toko
dilakukan sebelum RAB dibuat. Nah, ini yang menjadi keliru. Makanya kita penyamaan persepsi dulu ya. Jadi yang pertama, tim pengadaan harus memahami RKM khususnya RAB menjadi acuan bagi tim pengadaan. Pada saat menyusun RAB, kemudian menentukan harga satuan, memang itu dilakukan menggunakan survei, tapi tidak menggunakan harga terendah, tapi menggunakan rata-rata. Kenapa? Karena khawatir kalau Bapak sudah tetapkan harga terendah, tiba-tiba harga pada saat belum ditandatangani kontrak, misalnya sudah sah, kemudian kita mau milih toko beli terjadi kenaikan, gimana? Kan kalau adendum itu tidak bisa menaikkan harga satuan, Bapak Ibu sekalian. Kalau menaikkan volume bisa, menurunkan harga bisa, tapi untuk menaikkan kan susah. Nanti kalau misalnya ada kondisi seperti itu, seperti bagaimana? Sama kondisinya seperti ini, Pak. Misalnya permasalahan anggaran tidak dapat cair di provinsi, Bapak sudah menyusun RKM jadi. Berarti Bapak kalau misalnya proses pengadaan dilakukan sebelum RAB, Bapak sudah membuat kesepakatan dengan toko yang dipilih. Padahal RKM ini belum tentu dilaksanakan atau belum tentu kontrak uang cair nih. Misal ya, ini kondisi force major lah, seperti kegiatan sanimasi ISDB yang bersumber di loan. RKM itu baru digunakan setahun setelahnya. Nah, apa bisa digunakan untuk harga kalau Bapak menggunakan harga yang terendah? Ini yang masih keliru. Kenapa Bapak Ibu sekalian ini wajib ikut pelatihan? Karena ini pemahamannya pasti beda-beda. Karena di balai pun provinsi mungkin pasti berbeda-beda untuk persepsinya, ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau sekali lagi, pada saat penentuan RAB, harga satuan itu memang survei, tapi bukan yang terendah, tapi rata-rata. Baru proses pengadaan atau pemilihan toko ini dilakukan setelah RKM jadi atau RAB itu sudah sah, sudah ditandatangani oleh PPK atau sudah tanda tangan kontrak. Nah, yang kedua baru mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa. Contoh seperti ini ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak siapa tuh? Misalkan dalam RAB ini ya, RAB 350 juta. Kemudian pencairan ada 70%, ya. 70% berapa tuh ya? Berapa juta? Baru Bapak dalam RAB-nya dibuat pemaketan. Yang satu kita buat pemaketan ini hasil rembuk, jadi bukan langsung diinfokan. Tolong ininya yang di zoom ya, Mas ya. Ininya zoom. Saya nggak usah di zoom, nggak apa-apa. Ada pengadaan semen, kemudian pengadaan misalnya besi, terus pengadaan pasir dan kerikil, kemudian pengadaan semen, besi, pasir pipa misal ya. Ini tidak harus sama setiap desa atau setiap lokasi, jadi tergantung dengan kesepakatan dari rembuk nanti di warganya. Jadi kan RAB udah jadi, tim pengadaan turun untuk melakukan rembuk, untuk melakukan pemaketan. Dari 70% ini baru dibuat pemaketan ini, baru masing-masing dibuat proses pemilihan tokonya, ya. Jadi paham ya? Jadi baru dimasuk langsung dipilih untuk pemilihan toko. Nah, tata caranya gimana sih? Saya ada studi kasus, ya. Jadi ini saya kenapa pakai studi kasus, biar memahami. Kalau biasanya kalau saya pakai paparan aja, Bapak Ibu sekalian mungkin masih belum kebayang. Ini ada namanya desa A, ya. Ini desa B. Kemudian, misal kita mau melakukan pengadaan semen nih, ya. Ada toko 1, 2, 3. Ini namanya toko 1, toko 2, toko 3. Ini nih ya, kita mau beli semen nih. Pelaksanaan sandesnya ada di desa A. Nah, di toko 1 ini spesifikasi sesuai, harga tinggi, ya. Di toko 2 spesifikasi tidak sesuai.
Ibu Sherly Novianti. Oh, sorry, ini Bima ya, nggak datang semua ya. Dari Dompu, Bapak Ian Irawan Dihar. Ada Bapak Ian? Oke, hadir. Pak Ian, kalau misalnya menemui studi kasus seperti ini, Bapak pilih toko yang keberapa, Pak? Kelihatan kan ya, Pak ya? Besok ya? Pak Ian kayaknya suaranya keresek-keresek ya, Pak ya? Headsetnya ya kayaknya ya? Pak, halo? Pak Ian mungkin nggak usah pakai headset kali, dicabut kali ya, bisa? Keresek-keresek, Pak? Ya, headsetnya mungkin agak kurang bagus, Pak, jadinya. Nah, ya, Pak Ian, bisa diinfokan kalau misalnya kondisinya seperti ini, Bapak pilih toko yang mana, Pak? Ya, berarti pilih ke toko ke-1, kedua, apa ketiga? Oke. Bapak pilih yang ketiga ya. Meskipun dia letaknya nggak di desa yang A. Tokonya. Meskipun lokasi pelaksanaannya di desa A, Bapak tetap memilih toko nomor 3. Oke. Terima kasih Pak Ian. Oke. Saya lanjut ke Lombok Timur. Igusti Ketut Bagus. Ada Bapak Igusti, TFL Pemberdayaan. Igusti, Bapak Igusti. Ini ada Igustinya ada 2 ya. Bapak Ketut Bagus ya, saya panggil ya. Bapak Ketut Bagus ada? Tolong di unmute ya Pak ya suaranya. Udah di unmute tapi dia nggak ada sebelah. Oh iya. Bapak bisa bicara Pak. Pak Ketut yang mana sih? Yang bawah. Pak Ketut. Speakernya saya nggak aktif speakernya. Pak Ketut. Dari sana ya? Iya dari sana. Oke, saya coba lanjut. Ini aja deh, saya ganti ya. Pak Nanda ya, Nanda Pratama. Ada? Sebelum nanti saya ke Pak Ketut. Pak Nanda? Ada nggak? Pak Nanda mohon di unmute ya Pak suaranya ya. Iya, Bapak kalau kondisinya kayak gini, Bapak milih toko yang mana Pak? Nggak apa-apa itu gini. Iya, Bapak tadi mendengarkan nggak penjelasan saya Pak? Nah, ini kelihatan nggak Pak di layar Pak? Oke, ini kan saya ada studi kasus nih. Ini desa A, ini desa B. Bapak ceritanya mau melakukan pengadaan semen nih, ya. Kemudian dipilih 3 toko. Toko 1, 2, dan 3. Toko 1 ini spesifikasinya sesuai tapi harganya tinggi. Kemudian toko yang 2 spesifikasinya tidak sesuai, harganya rendah. Yang ketiga spesifikasinya sesuai, harganya rendah. Bapak pilih toko yang mana Pak? Ya. Nanda ada tadi. Kasus yang ini aja dulu Pak. Kasus yang di sini, Bapak milih yang mana? Jadi pilih toko nomor berapa? 1 atau 2? Ya, kenapa Pak? Oh, karena desa lokasinya.
Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanda atas tanggapannya. Saya ke Lombok Utara. Bu Evi Ika Mustika. Ada Bu Evi? Nggak masuk. Ada di Bu Sri Maulin. Bu Sri Maulin? Ada Bu Sri Maulin? Bu Sri Maulin? Ada? Bu Sri bisa dihidupkan videonya Bu? Bu Sri Maulin? Bisa dihidupkan videonya Bu? Kan lagi pelatihan Bu. Sudah dihidupkan mana? Bisa dihidupkan videonya Bu Maulin? Udah ya. Bu Maulin, tadi mendengarkan penjelasan saya nggak? Oke, kalau kondisinya seperti ini, Ibu pilih toko nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Apanya yang hilang? Ini. Lihat yang di logo PUPR ya Bu, layar saya ya Bu. Oke. Pakai handphone ya Bu ya? Iya. Oke, digeser Bu. Ini kelihatan? Ibu pilih yang mana? Tadi yang nomor 1 yang A itu yang spesifikasi tinggi dengan harga tinggi, speknya sesuai dengan harga tinggi. Kemudian yang B itu yang spesifikasinya sesuai. Tidak sesuai. Dan harganya rendah. Ya, Yang B yang sesuai. Oh, sorry. Yang nomor 3 maksudnya. Toko nomor 3, ya, betul. Itu speknya sesuai tapi harganya rendah. Ibu pilih yang Nomor 2 itu yang tinggi. Ya. Tidak sesuai Bu ya. Spesifikasinya tidak sesuai, harganya rendah. Yang ini ya, yang nomor 2 ya. Saya pilih yang nomor 3. Pilih nomor 3. Kenapa? Bu Maulin? Spreadsheetnya ya walaupun saya pilihnya karena kita spreadsheetnya sudah sesuai. Oke, pokoknya intinya yang murah nomor 3 ya, yang Ibu pilih ya. Oke, makasih ya Bu Maulin. Jangan dimatiin ya, karena Ibu lagi dinilai. Ya, saya beralih ke Sumbawa. Bapak Baik, ini Ibu ya, Ibu Baik Desi. Ibu Baik Desi ada? Ibu Desi ya. Oke, Ibu Desi. Tadi mendengarkan penjelasan saya, Bu. Ya. Nah, kalau kayak gini Ibu pilih yang nomor berapa, Bu? Ya, karena ya. Oke, makasih ya Bu Desi untuk tanggapannya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi saya tanya? Saya mau mengetahui apakah penjelasan tadi yang 1 slide itu atau 2 slide itu sudah mudah dipahami atau enggak. Nah, ternyata banyak jawaban yang benar. Jadi yang jawaban yang benar adalah toko 3, spesifikasi sesuai, harga rendah. Jadi prinsip dari pengadaan di tingkat masyarakat itu wajib dipilih spesifikasi sesuai. Yang pertama, kita harus ke kualitas dulu, harus sesuai, baru harga yang terendah. Jadi pilihannya untuk harga ini harus sudah memperhitungkan juga transportasi ya Bapak Ibu harga di sini ya. Ya, ini siapa nih? Ya, siapa nih Pak? Pak siapa? Pak Farul dari? Iya, gimana Pak? Iya, mau menanggapi gimana Pak?
Jadi gini Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Farul untuk pertanyaan dan tanggapannya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya, kenapa saya memilih 3. Jadi pada saat survei kan kita memilih 3, ya, 3 toko. Pada saat Bapak memilih toko ini, sudah dimasukkan ke dalam BA survei, itu harga mati Bapak harus pilih spesifikasi yang sesuai dan harga yang terendah. Karena itu adalah aturan dalam Perpres. Ya Pak ya, kalau pada saat Bapak survei memilih 3 toko ini masuk ke dalam BA survei. Nah, harga di sini itu harus sudah mempertimbangkan untuk transport dan lain-lain. Jadi harga sampai di tempat. Pada saat ada penyedia jasa mampu memberikan dengan harga transport lebih rendah dibandingkan toko di desa yang dilaksanakan penerima manfaat, itu wajib kita pilih tersebut. Lain hal kalau memang nomor 3 ini lebih, setelah dihitung-hitung dengan transportasi, harga ini istilahnya lebih tinggi dibandingkan nomor 1, baru itu ya nggak boleh kita pilih. Tapi kalau setelah transportasi dan ini masuk ke BA survei, ini harga mati Bapak harus pilih. Pada saat Bapak ini ketiga ini Bapak cantumkan ke BA survei dan Bapak memilih nomor 1, itu akan jadi temuan Pak. Kenapa Bapak memilih harga ya? Iya betul, betul. Ya, Pak Farul berarti nggak ngedengerin saya nih dari awal. Bapak ngomongin Bapak mau menentukan harga dalam RAB atau menentukan toko untuk membeli barang. Bapak sekarang yang Bapak tanyakan harga untuk menentukan harga satuan di RAB atau menentukan melakukan pengadaan untuk memilih. Ya. Nah, Bapak ya, Pak Farul, nih ya, ini yang masih keliru. Saya lihat nih ya di wilayah ETB masih keliru. Bapak pada saat menentukan harga satuan, ini harga satuan ya Pak ya, bukan menentukan pengadaan. Memang tugasnya tim Barjas untuk menentukan survei. Yang dipakai adalah harga rata-rata. Ya pasti memperhitungkan transportasi, itu udah harga mati Pak. Harga bukan harga materialnya saja. Baik Bapak langsirnya 3 kali, 4 kali, 10 kali itu udah harus diperhitungkan. Itu dalam menentukan harga satuan. Jadi harga survei harga satuan untuk RAB pada saat penyusunan RKM itu adalah harga rata-rata, bukan harga terendah. Ya Pak ya, sepakat. Setelah RAB jadi, ya, oke sepakat Pak? Oke. Setelah RAB jadi, sudah ditandatangani PPK dan KSM, kemudian Bapak bentuk pemaketan, ya Pak ya. Ada pengadaan semen, pengadaan besi, baru ini kita mau milih toko nih Pak. Oke? Nah, Bapak masuk ke dalam BA surveinya nih, toko 1, 2, dan 3. Masuk ke BA survei, kecuali Bapak masuk ke BA surveinya ini adalah 1, 2, di sini ada toko 4. Paham Pak? Jadi ini kan studi kasus dengan tokonya yang Bapak masuk 1, 2, dan 3. Paham Pak Farul? Oke, jadi kecuali Bapak tokonya ada di sini semua nih, yang semen 1, 2, dan 4. Bapak pilih di antara 3 ini. Dan pilih harga mati adalah spesifikasi sesuai dan harga terendah. Betul? Sepakat? Tapi kalau Bapak masuk harga surveinya ini sampai ke 3 ini, yang Bapak pilih itu juga harga mati, itu Perpres Pak. Jadi kalau Bapak nggak ikutin, itu akan kena temuan pada saat pemeriksaan. Jadi tetap yang harus dipilih adalah spesifikasi sesuai, harga terendah Pak Farul. Karena 3 toko ini Bapak masuk ke BA survei.
Paham ya Pak Farul ya? Nah, lain hal kalau tiga toko itu tersedia di desa yang sama. Kalau tadi ada jawaban kenapa kita kan memberdayakan desa yang dilaksanakan proses barjas dan pemberdayaan berbeda. Ya, ini camkan ya, proses barjas dan pemberdayaan berbeda. Pada saat pemberdayaan adalah pelaksanaan program atau BLM di desa tersebut. Pemberdayaannya apa sih? Misalnya kita memaksimalkan masyarakat sekitar untuk menjadi pekerja, memberdayakan masyarakat untuk ada swadaya. Itu namanya pemberdayaan. Tapi kalau proses pengadaan itu adalah ada aturannya, tata caranya yang teratur dalam Perpres 16 dan itu harga mati itu harus diikuti. Gak bisa karena kita kasihan dengan si A, si B padahal harganya tinggi, kemudian spesifikasi tidak sesuai, kita paksakan harus memilih toko, itu salah besar. Dan itu akan menjadi temuan ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya lanjut ya. Gak apa-apa, nanti kalau ada yang mau bertanya atau sanggah silahkan aja di di unmute untuk biar kita ada dua arah untuk diskusinya. Jadi saya berharap sih semua yang saya sampaikan saya lanjutkan ya. Mungkin ke bahan tayang lagi kali ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan bahan tayangnya kelihatan. Jadi di bahan tayang tadi kan mengidentifikasi poin kedua, balik lagi ke poin kedua nih ya. Mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa dan potensi penyedia. Itu yang tadi kita lakukan pemaketan. Kemudian tim pengadaan melakukan survei. Ini namanya survei. Ya kan? Baru mendatangi toko atau mengirim surat. Apabila di desa tersebut boleh nggak sih nggak didatangi tokonya untuk survei? Boleh. Jadi Bapak Ibu untuk apalagi ini daerah-daerah remote mungkin ada beberapa material yang tidak tersedia, itu bisa digunakan atau lewat online. Jadi dilihat lewat online, kita lihat penawarannya dari situ, kita lihat spesifikasi, di print itu jadi lampiran di BA survei. Itu menjadi pembanding kalau memang tidak ada. Baru kita hubungi apakah benar harganya sesuai dan spesifikasinya sesuai. Jadi itu boleh secara online, tidak harus didatangi, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi harus ada protokol-protokol yang coba dimodifikasi dalam pelaksanaan di lapangan. Kemudian baru hasil tadi kita sudah ada 3 toko, baru dibawa nih oleh tim pengadaan ke rembuk, baru nanti dilakukan rembuk warga. Nah itu pemilihannya oleh rembuk warga dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang diatur dalam Perpres atau LKPP mengenai swakelola. Jadi nggak boleh tuh, itu aturannya jelas. Kalau kita bawa ke rembuk itu salah satu proses yang transparan dalam pengelolaan dana. Jangan sampai karena kepala desanya ini salah intervensi harus beli di toko A dan B. Kenapa ada proses pengadaan barang dan jasa? Itu menghindari proses intervensi juga Bapak Ibu sekalian. Harusnya ini pemberdayaan ya. Itu banyak kan misalnya lurahnya, kepala desanya mengintervensi harus beli di toko saudaranya atau di toko dia. Nah ini kenapa proses ini harus berjalan? Kalau nggak berjalan ya udah dianggap mereka ya dianggap beli aja. Jadi itu kenapa harus dilakukan prosesnya. Nah slide berikutnya, mudah-mudahan tadi proses untuk mekanismenya sudah jelas. Nah jenis pengadaan ini ada 2 ya, ada yang namanya pengadaan langsung itu sampai dengan 200 juta rupiah. Terus yang kedua ada pengadaan melalui lelang sederhana atau di atas 200 juta rupiah. Jadi kita abaikan yang nomor 2 nih, karena nggak akan mungkin. Karena kalau swakelola kita arahkan pengadaannya adalah di bawah 200 juta atau kita sebut pengadaan langsung. Makanya prosesnya gampang, kita hanya perlu pembanding 3 toko. Kalau Bapak buat pemaketan yang tadi semen, besi, itu dilakukan di atas 200 juta, wajib itu dilakukan lelang sederhana atau masuk SPSE. Jadi website IPO untuk website pelelangan itu ada prosesnya dan panjang itu, dan itu tidak mungkin bisa sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan, nanti tergantung prosesnya. Jadi kan kadang-kadang kalau kabupaten kota ini DAK ya, mudah-mudahan di sana
Sandes ini tidak ada. Dia kadang-kadang untuk pengadaan pipa beberapa lokasi digabung. Itu yang menjadi salah. Kalau Bapak gabung, ya boleh, tapi pastikan paketnya di atas 200 juta tuh Pak. Dan itu harus lelang, nggak boleh Bapak langsung milih toko. Itu kalau di audit udah pasti kena Pak, udah pasti harus mengembalikan ke negara. Jadi wajib, kenapa nanti kalau misalnya ada pemahaman, yaudah ini digabung aja untuk pengadaan, nggak bisa. Karena kalau misalnya di atas 200 juta harus mau lewat SPSE. Proses lelangnya harus panjang seperti kita memilih kontraktor dan penyedia jasa lainnya. Gambarannya seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada namanya nominal-nominal dan bukti perikatan. Ini diatur dalam Perpres ternyata. Jadi kalau di bawah 10 juta itu bisa hanya dengan kwitansi pembelian perikatannya. Nah, 10 sampai 50 juta itu dengan nota atau kwitansi, bukti perikatannya ya. Dan 50 sampai 200 itu menggunakan SPK. Tapi kalau misalnya di bawah 50 juta itu juga bisa menggunakan SPK. Kalau misalnya nota dan atau kwitansi. Mudah-mudahan contohnya ada di dalam juknis. Nah, selanjutnya kalau yang poin nomor 4 kita abaikan karena itu untuk lelang kalau misalnya di atas 200 juta. Mudah-mudahan nggak ada di program Sandes ini. Pakai ini dia animasi di lama. Oke, ini selanjutnya. Tadi saya sampai jam 11 ya. 15. Nah, ini sebenarnya saya skip aja ya, soalnya saya masih ada adendum. Nah, ini yang penting dalam proses pengadaan. Bapak Ibu sekalian kan bahwa kalau kegiatan ini ada yang disebut LPJ ya, laporan pertanggungjawaban. Nah, di dalam juknis LPJ itu ada 3 macam. LPJ fisik, LPJ keuangan, dan Barjas. Nah, yang saya cek ini banyak beberapa LPJ Barjas ini yang tidak ada, hanya keuangan dan fisik saja. Nah, ini yang bahaya, takutnya berpotensi menjadi temuan. Apalagi ini memilih toko, jadi nggak sembarang memilih toko. Jadi inilah LPJ-nya yang harus ada. Intinya ini bukan seperti lelang-lelang pengadaan seperti apa, ini hanya berita acara saja, tertuang dan jelas. Maksudnya kita ada proses pemilihan toko itu tertuang dalam berita acara dan memilih sesuai dengan aturan itu pun tertuang, jadi nggak salah. Jadi pada saat nanti ada pertanyaan kemarin, pada saat pemaketan, memilih tiba-tiba tokonya sama boleh apa enggak? Boleh, asal itu tertuang dan tahapannya itu diikuti. Memang itu sudah disurvei ketiga toko dan itu harga yang paling rendah dengan spesifikasi yang disesuai. Jadi ini nih, ini yang paling penting ya, ini yang harus ada di dalam dokumen LPJ pengadaan barang dan jasa. Pertama, berita acara pembentukan tim pengadaan, kemudian berita acara survei, kemudian undangan pengadaan, penawaran dari pemasok, surat pernyataan kebenaran usaha, berita acara, surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, SPK, dan dokumen pengantar barang. Nah, apa aja sih LPJ-nya? Apabila nanti nilainya sampai dengan 50 juta, yang wajib adalah 4 poin ini. Ya, ini namanya LPJ Barjas nih. Tadi kan ada pengadaan semen, besi. Nah, setiap pengadaan nih harus ada ininya nih, BA-BA-nya. Jadi, yang pertama ada berita acara pembentukan tim pengadaan. Gak usah bikin lagi, SK-nya aja di fotokopi. Karena kan sudah dibentuk di awal ya. Kemudian ada berita acara survei bahan harga upah dan sewa alat. Itu wajib ada. Kemudian berita acara penentuan toko, itu kan hasil rembuk ya. Itu harus ada. Kemudian ada nota atau kwitansi. Itu sampai dengan 50 juta, 4 poin itu atau SPK. Jadi yang poin D ini bisa nota, kwitansi atau SPK. Itu 4-4-nya wajib ada. Kenapa wajib ada? Jadi pada saat nanti setiap pengadaan memilih toko yang sama, itu nggak menjadi masalah karena prosesnya benar-benar tertuang dalam BA dan sudah sesuai aturan. Nah, tapi kalau misalnya paketnya 50
150 sampai 200 misalnya besi nih, misal. Itu poin ke-10 itu wajib ada Bapak Ibu sekalian. Jadi harus lengkap. Tidak hanya 4. Jadi 4 itu semua dokumennya harus ada. Itu yang menjadi lemah di Bapak Ibu sekalian dan masih keliru karena masih beberapa belum sesuai. Jadi ini harus ada. Oke. Ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan sebelum saya masuk ke adendum atau perubahan kontrak. Saya persilahkan satu sesi 3 dulu, langsung di unmute aja kali ya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, angkat tangan, kemudian silakan langsung unmute. Gimana, ada yang mau bertanya? Atau nanti saya yang tanya nih? Region kemarin banyak loh yang tanya. Gak apa-apa, justru karena ini tuh kan kita peningkatan ya. Apa-apa yang gak jelas di lapangan, jadi ini harus ditanyakan. Mumpung nanti ada narasumber-narasumbernya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai Bapak skip sendiri, gak tahu nanti salah. Nggak sesuai juknis. Apapun yang mau ditanyakan kondisi di lapangan, silakan. Bapak Yan Irawan ya. Ya Bapak, ya silakan Bapak Yan, sebutin nama. Oh Dompu, ya silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Irawan tadi menanyakan tentang tukang ya. Silakan yang lain dulu. Dengan Pak siapa? Pak Adi ya. Silakan Pak Adi. Ada SPK gitu maksudnya Pak ya? Dengan toko. Oke. Oke, terima kasih Pak Adi. Boleh nggak menggunakan SPK untuk dari 1 sampai 50 ya? Ada lagi, satu lagi. Oke, Pak Sarif, silahkan Pak Sarif. Menentukan harga satuan ya. Oke. Terima kasih Pak Sarif untuk harga langsir ya. Oke, ini ada 3 pertanyaan, saya coba jawab ya. Yang pertama dari Bapak Irlawan menanyakan ini sebenarnya ketenaga kerja ya, penyediaan tenaga kerja.
Pak, ini prosesnya sebenarnya penyediaan tenaga kerja ini prioritas pertama kita harus lihat di lokasi sekitar. Jadi jangan ke desa sebelumnya, desa sekitarnya. Tapi kalau misalnya nanti di lokasi sekitar, di lokasi pelaksanaannya atau penerima manfaat tidak terdapat tenaga kerja, diperbolehkan menggunakan tenaga kerja di luar desa penerima manfaat, Pak. Tapi diutamakan harus desa penerima manfaat terlebih dahulu untuk tenaga kerjanya. Tapi kalau misalnya dia tidak tersedia, diperbolehkan, Pak Irawan. Kemudian yang kedua, Pak siapa nih, Pak Adi menanyakan kalau paket 1 sampai 50 juta boleh nggak menggunakan SPK untuk dokumen pada saat pemilihan toko atau pengadaan barangnya ya. Itu diperbolehkan, Pak. Jadi tadi saya sampaikan kalau memang di Perpres itu hanya nota dan kwitansi 1 sampai 50. Tapi tadi saya paparkan bahwa 1 sampai 50 itu juga diperbolehkan SPK juga. Jadi untuk jelas, misal gini, Pak. Misalnya dia dari sumber daya alam. Jadi tidak memiliki toko, kwitansi juga dia nggak punya kayak gimana nota juga bingung mungkin. Nah, mungkin nanti bisa dibantu dibuat SPK-nya untuk ada tanda tangannya. Nah, makanya kenapa ada BA dan terakhir nota kwitansi atau SPK, yaitu untuk mengikat tokonya, Pak. Jadi jangan sampai pada saat Bapak memilih toko, tiba-tiba pas dia harus ngirim dia minta harga naik atau harga lebih. Nah, itu yang menghindari, itu amat sangat diperbolehkan SPK, Pak. Jadi itu ibaratnya bukti perikatan atau bukti perjanjian. Jadi amat sangat diperbolehkan. Tadi dari Pak Syarif dari mana ya tadi? Dompu juga ya. Nah, dari Dompu gimana sih langsir? Jadi gini, Pak. Tadi yang harga satuan itu, namanya harga satuan, itu tidak hanya harga material. Sebenarnya ya, itu harus memperhatikan transportasi. Nah, transportasinya itu ya termasuk langsir. Langsir itu kan transportasi, Pak. Jadi itu harusnya masuk ke dalam harga satuan. Nah, ini memang berbeda-beda nih di beberapa provinsi. Jadi masuk ke dalam harga satuan, itu udah di rata-rata kira-kira dapatnya berapa. Nanti pada saat pertanggungjawaban keuangan, itu dirinci tidak apa-apa, Pak. Jadi nota dari toko seperti apa, kemudian dari penyedia transportasi untuk mengantarkan barang itu seperti apa, itu digabung. Jadi nanti ada materi keuangan Bapak nanti akan lebih jelas untuk pertanggungjawabannya. Tapi sebaiknya untuk harganya masuk ke harga satuan seperti itu, ya Pak ya, karena jarang sebenarnya BOQ fisik itu langsir itu dipisah, tapi beberapa pemberdayaan masih kita perbolehkan dia kadang-kadang dipisah dengan harga material, padahal namanya idealnya RAB fisik pembangunan harga satuan yang dicantumkan itu, makanya kita tidak menggunakan SBU kan Pak. Juknis kita tidak meng-state harga satuan menggunakan SBU, karena pasti banyak yang tidak sesuai secara transportasi. Makanya di situ kita tentukan harga satuan sesuai dengan survei, harga survei di lapangan, dan itu harus rata-rata, jangan termurah. Kenapa Bapak? Saya khawatir gini, permasalahan yang selanjutnya kalau Bapak pilih yang paling termurah pada saat pemilihan harga satuan, ya, pemilihan harga satuan, itu nanti kondisinya misalnya Bapak sepakat nih ya, satu pemanfaat misalnya 8 juta untuk bikin toilet, tangki septik ya, 8 juta. Misalnya satu lokasi itu kita mampu bangun ada 35 pemanfaat nih, atau 35 unit. Bapak pakai harga terendah. Pada saat pelaksanaan, nih ada force major nih, misalnya delay 2 minggu, sebulan lah, harga ada kenaikan nih, ada force major. Ternyata harga menjadi tinggi di lapangan. Meskipun itu adendum agak sulit kalau kita justifikasi harga satuan dinaikkan. Berarti kan pemanfaatnya berkurang. Misalnya jadi 35 jadi 30, itu berpotensi konflik sosial Pak di masyarakat. Jadi mengapa ini yang harus dipahami, bahwa harga survei nggak boleh harga terendah pada saat penentuan RAB. Baik, itu untuk sesi pertanyaan. Saya masuk dulu ke perubahan kontrak ya Bapak Ibu ya. Nanti baru saya buka lagi sesi. Kenapa? Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, coba ditanyakan setelah sesi ini.
Bisa ya? Nextnya berubah nggak? Berubah. Oh, di sini tampilannya ya nggak berubah ya? Berubah nggak? Next, saya nggak. Coba. Yang perubahan kontrak slide setelah ini. Oh, connect internetnya. Internet ya? Iya. Ya udah di manual. Coba ada nggak? Pengadaan perubahan kontrak. Ada di connect use. Ada nggak? Masih nggak bisa. Masuk nggak? Bisa. Slide sini. Slide-nya nggak tampil. Belum. Bentar. Kalau saya screen dari pos bisa nggak? Kenapa? Saya screen dari pos. Bisa coba. Kalau ditutup, Pak. Terus saya screen, terus ada muncul di sini. Bisa. Di mute dulu kali itu. Udah, Bu. Nah, bisa di mute nggak hostnya? Coba balik lagi ke. Makasih ya, Bu. Iya, makasih. Yang mana? Terus di slideshow ya? Ya nanti di Ya, terus sebelumnya. ini. Iya. Ini. Udah. Oke. Lanjut ini setelah slide ini. Udah. Oke. Slide-nya hilang doang. Baik, Bapak Ibu, ini kita lanjut ya ke perubahan kontrak, jadi atau adendum. Jadi tadi kan kita belajar tentang penyediaan barang dan jasa. Kenapa ini satu kesatuan? Karena ini biasanya saling mempengaruhi. Nah, kenapa adendum itu? Apa sih adendum? Mungkin ada yang masih belum paham, apalagi kalau TFL-nya baru ya, baru bergabung. Di apa namanya mengenai administrasi pelaksanaan fisik, kemudian sebentar saya agak kurang kebaca tadi. Nah, perubahan kontrak ini diatur di Perpres nomor 16 tahun 2018. Jadi sama nih ya. Jadi namanya perubahan kontrak itu adalah perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis atau KAK yang ditentukan dalam dokumen RKM bagian dari kontrak. Nah, PPK bersama KSM
dapat melakukan perubahan kontrak. Nah, ini namanya adalah adendum. Jadi semua perubahan yang ada di lapangan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan pada saat RKM itu terbentuk, maka diperbolehkan dilakukan adendum atau perubahan kontrak. Berapa kali sih adendum itu dilakukan dan kapan sih adendum itu dilakukan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ya, menjadi pertanyaan dari banyak teman-teman. Nah, kalau adendum itu dilakukan bisa kapan saja selama masa kontrak itu berlangsung. Jadi kalau kontrak sudah berakhir dilakukan adendum itu yang tidak bisa. Jadi kontrak itu bisa dilakukan selama kontrak berlangsung. Kemudian berapa kali sih? Itu bisa tidak dibatasi Bapak Ibu sekalian. Bapak bisa melakukan adendum sebanyak 1 kali, 2, 3, 10, 20, itu tergantung kebutuhan di lapangan. Jadi dipersilahkan saja. Jadi amat tidak mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak dilakukan adendum sama sekali, itu yang akan menjadi aneh oleh pemeriksa. Saya tahu bahwa beberapa lokasi, mudah-mudahan di NTB enggak ya, bahwa RKM itu dari awal sampai akhir kontrak itu sama, atau mungkin RKM pada saat kontrak belum fix, jadi dibuat pada saat selesai kontrak ya udah RKM-nya dirubah. Itu yang menjadi fatal Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu sekalian melakukan pelaksanaan kontrak kan nggak mungkin ideal. Apalagi ini yang menyusun RAB atau menyusun RKM adalah masyarakat didampingi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak mungkin sempurna. Apalagi nanti dengan kondisi-kondisi lapangan ada perubahan-perubahan. Misalnya ada proses pengadaan barang dan jasa, ya. Misalnya ada proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya di dalam RAB nilainya 10 nih. Pada saat pemilihan toko kita mendapat nilai 8. Ya kan? Harga satuannya 8 nih ya. Nah, harga satuannya 8 ini kan berarti ada sisa. Ini mau dimanakan? Nah, ini diperbolehkan untuk dilakukan adendum atau CCO. Jadi bisa menambah pemanfaat atau bisa dialihkan di tempat lain. Mungkin ada yang kekurangan secara volume. Jadi itu kan nggak mungkin kan kalau dari awal RKM-nya itu yang akan menjadi kecurigaan dari pemeriksa sampai sempurna sampai akhir. Justru Bapak berubah nggak masalah, nggak sesuai RKM nggak masalah. Makanya kan ada yang disebut shop drawing, kemudian as-built drawing. Kayak gambar pun tidak harus sempurna namanya di awal. Pada saat di lapangan nanti ada ukuran misalnya panjangnya harusnya 5 di RKM 4, ya nggak apa-apa di adendum aja. Jangan berpikir kalau adendum itu seperti kita membuat RKM. Enggak. Adendum itu mudah. Kita hanya membuat BA, ya. Kita hanya membuat BA, kemudian itu hanya 2 lembar saja. Jadi isi semula menjadi, ya, isi semula menjadi awalnya berapa, perubahannya apa, justifikasinya apa, seperti itu. Baru nanti dilampirkan, misalnya perubahannya RAB, dilampirkan perubahan RAB-nya, dilampirkan gambarnya misalnya ada yang berubah atau apapun itu yang tidak sesuai dengan RKM. Jadi itu hanya seperti itu aja. Jadi hanya berita acara kemudian dilampirkan. Jadi tidak seperti kita membuat RKM seperti di awal. Jadi hanya yang berubah saja yang kita jelaskan di dalam adendum tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi jangan dipikir nggak males bikin adendum karena hanya harus membuat RKM seperti awal. Enggak. Biarkan RKM pada saat ditandatangan seperti itu, pada saat di lapangan kemudian ada perubahan, silakan dilakukan adendum. Makanya yang adendum itu aturannya kalau tidak boleh berubah adalah harga. Jadi kalau sudah ditentukan Bapak harganya 5 kemudian menjadi 7 atau 8 ya, misalnya 8.000, harus awalnya 5.000 kemudian naik menjadi 8.000, itu yang akan sulit untuk adendum, menaikkan harga. Tapi menaikkan volume, mengurangi volume, kemudian menurunkan harga satuan misalnya dari 5 menjadi 4.000, 5.000, 4.000, itu diperbolehkan, amat sangat diperbolehkan. Dan itu menjadi Bapak Ibu juga safety pelaksanaannya semuanya terukur, tercatat.
Jadi dan jelas, oh saya dasar melaksanakan di lapangan dengan RAB seperti ini. Saya ambil contoh beberapa kemarin di Maluku di program lain itu sampai masuk kejaksaan. Karena pelaksanaan ini saya nggak tahu permasalahannya di mana, tapi pas dicek RAB mana itu bingung. RAB mana yang digunakan? Karena PPK RAB-nya beda, di TFL beda, di masyarakat mungkin ini terlalu banyak versi. Makanya kalau kenapa ada adendum, namanya adendum itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Berarti PPK setuju, masyarakat setuju, dan mungkin nanti ada verifikasi dari TFL-nya juga setuju, diketahui. Jadi kan jelas perubahannya di mana. Nah kalau tidak, intinya gini Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu sekalian belajar administrasi, belajar pengadaan, belajar adendum? Intinya sehebat apapun Bapak Ibu sekalian di lapangan membangun, sebagus apapun di lapangan Bapak Ibu membangun, tapi kalau administrasi ibaratnya nihil atau tidak dilakukan, itu dianggap Bapak Ibu sekalian tidak bisa bekerja. Karena semua tidak tercatat apakah sesuai atau tidak. Sama halnya seperti ini. Saya memilih beli toko di A, pokoknya itu murah, pokoknya itu spesifikasinya sesuai, tapi tidak tertuang di berita acara yang tadi saya sampaikan atau penjelasannya. Nah kalau seperti itu kan dianggap kolusi karena dianggap saudaranya lah atau apa. Tapi kalau tertuang, meskipun nanti hasilnya tokonya adalah saudara bapak sekalipun, tokonya yang punya kades sekalipun, tapi kalau prosesnya berjalan sesuai dan tercantum dalam berita acara itu nggak masalah, itu tidak dianggap kolusi. Jadi kenapa pentingnya administrasi untuk mengamankan Bapak Ibu, pelaksanaan juga di lapangan berjalan lancar, menghindari terjadinya intervensi. Kenapa perlu itu dilakukan, dan Bapak Ibu sekalian perlu dikasih pemahaman, dikasih KSM. Misalnya ada kades yang intervensi, pokoknya harus beli di toko saya Pak. Ini di juknisnya jelas Pak, saya harus ada aturannya, dipilih 3 toko, ada berita acaranya. Bapak mau Pak bertanggung jawab nih, kalau beli toko Bapak padahal toko Bapak spesifikasinya nggak sesuai, berikan berita acara, mau mengembalikan nanti kalau ada temuan. Dikasih pengertian-pengertian seperti itu di lapangan. Jadi harusnya nggak bermasalah. Oke, saya sebentar ya. Ini sebenarnya, oh ya, ada satu poin lagi. Ini mengenai lewat tahun. Kenapa ini masuk sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab? Kenapa ini masuk ke dalam juknis yang terbaru kita di tahun ini? Atau masuk ke dalam bahan tayang, karena kondisinya kemarin kita banyak cross major, kemudian kita paham bahwa proses pelaksanaannya itu kan ada yang kemarin tuh mepet tahun anggaran, padahal namanya penggunaan kan idealnya kan akhir tahun ya, KPPN tutup ya. Nah ada pertanyaan beberapa PPK, ini gimana nih kita misalnya pencairan terakhir tanggal 20 Desember misalnya ya, itu sebagai ibaratnya sebagai ini pencairan terakhir misalnya 30%, padahal 30% itu nggak mungkin kita kerjakan dalam 10 hari dengan daerah remote, mungkin harus 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Gimana nih kalau melewati tahun? Itu dalam Perpres atau Perka LKPP mengenai sekolah itu diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Makanya di situ dicantum, banyak yang menanyakan, makanya kenapa tertuang di juknis, biar itu bisa dipertanggungjawabkan pada saat audit. Dibanding diem-diem, misalnya kontraknya sampai dengan 30 kontraknya, misalnya kontraknya sampai dengan 20 Desember, tapi pelaksanaan di lapangan sampai Januari. Lebih baik real kan, lebih baik real dilakukan dibanding dilakukan adendum penambahan waktu sampai dengan lewat tahun dan itu diperbolehkan. Seperti itu. Di sini sudah ada nih, sudah dijelaskan. Intinya tapi namanya kita melakukan adendum itu justifikasinya harus jelas. Kemudian kalau memang melewati tahun itu pun harus jelas, nggak bisa misalnya pekerjaannya tinggal finishing tapi kita kasih waktu
sebulan untuk pengerjaan adendum jangka waktunya, jadi juga harus jelas juga. Nggak bisa, intinya nggak bisa namanya dilakukan tanpa justifikasi, dan harus jelas, itu harus diperhitungkan. Baik, itu aja Bapak Ibu sekalian. Saya buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Apapun yang ditanya silahkan. Apapun yang tidak jelas atau masih administrasi, oh saya harus seperti ini nih, memperbaiki administrasi saya kemarin, dipersilahkan. Karena ini mumpung ada narsum, jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang kendala atau tidak tahu atau masih kurang paham, benar gak sih pemahaman saya dalam juknis, silahkan. Ibu siapa? Gak kedengeran? Ibu maaf Bu, suaranya gak kedengeran Ibu ya. Bisa didekatkan Bu, sumber suaranya ke ini Bu. Atau Ibu maskernya dibuka dulu. Disebutkan nama dari kabupaten mana ya Bu ya? Dari Kabupaten Lombok Utara. Lombok Utara. Namanya Ibu Mendur ya? Oh ya, silakan Bu. Saya balik ke kerja sebentar ya Bu ya. Iya, silakan, nggak apa-apa Bu. Oke. Karena tadi kita juga telat. Ini materi barjas yang kita pinta agak berbeda Bu dari materi-materi barjas di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Di sini bahwa kalau setelah saya simpulkan, berarti ternyata selama ini pelaksanaan kita di lapangan itu masih ada kekeliruan. Artinya, selama ini kami di lapangan itu secara umum ya, khususnya NTB, pelaksanaannya itu kita beli langsung, itu tidak di toko yang kita survei, artinya tidak ada kita penentuan toko. Bahkan karena kan anggapnya mau pembelanjaan langsung, jadi KSS kita bebaskan untuk memilih toko yang termurah gitu, baik, dan itu di luar toko survei sebelumnya. Jadi mungkin kita masih ada waktu, kita masih baru termen pertamanya belum setengah dana. Jadi mungkin kalau kedepannya kita akan perbaiki, dan mohon ini yang nanti anggarannya lah untuk kita tindakan kita ke depannya. Soalnya saya rasa dengan materi barjas yang tadi kita sudah jelas keliru gitu untuk dalam hal pembelanjaan kita selama ini gitu. Terus dan Ibu tadi bilang selama ini kita nggak terlalu memperhatikan LPJ terkait barjas. Itu benar Bu. Selama ini yang kita prioritaskan hanya LPJ fisik dan keuangan. Tapi untuk materi barjasnya sendiri kita mungkin kurang memperhatikan gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Mendur ya, Bu Mendur, untuk pertanyaannya. Saya tampung dulu ya Bu ya mengenai proses barjas ya. Silakan yang lain. Mungkin aja nanti pertanyaannya. Siapa yang bertanya? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya silakan Pak, sebutkan namanya. Nama Nasaruddin. Iya. Di Kabupaten Lombok. Oke. Silakan Ya, Pak masih Nasaruddin. terkait dengan pertanyaan yang tadi Bu, kembali ke poin barjas. Nah, dari dua opsi tadi, penentuan tadi yang poin 1, yang memungkinkan kita laksanakan itu yang apa dulu Bu? Saya mengacu kepada hal ini Bu. Kalau kita melihat nominalnya, itu apakah nominal per programnya itu atau total dari programnya,
atau nominal angka dari jumlah per itemnya, misal contoh semennya mungkin, kerikilnya, atau item-item lain yang ada dalam pelaksanaan konstruksi. Nah kalau kita pilah-pilah, yang memungkinkan di program SANS ini mungkin hanya kena pada proses yang satu, yaitu dari sampai 50 juta. Artinya untuk mendukung pelaporan barang atau pengadaan barang dan jasa, kita mungkin bisa difinalkan atau ditentukan kan membuktikan pengadaan barang dan jasa itu dengan menggunakan sampai 4 poin tadi yang ada di poin pertama yang rentan antara 0 sampai 50 juta. Nah pertanyaan saya, penentuan rentan ini apakah berdasarkan jumlah pagu atau jumlah nominal item yang ada di susunan yang ada di material upah maupun sebagainya yang ada di EAP? Oke, makasih. Nah, terus yang kedua, untuk poin yang kedua di item tadi di antara 50 juta sampai 200 juta, ketika kita sudah melaksanakan penentuan toko, apakah tidak diperbolehkan lagi untuk belanja toko yang lain jika pada toko tersebut barangnya atau tidak tersedia, sementara kita harus melaksanakan kegiatan fisiknya? Itu aja mungkin pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nasarudin ya? Nasarudin. Oh ya, silakan yang terakhir. Mungkin nanti agak sama. Ada lagi? Atau nggak ada yang bertanya? Oh ya, silakan sebutkan nama ya dan dari kabupaten mana? Ya, silahkan. Namanya siapa Pak? Dari kabupaten mana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Saya Ali Syahidullah, saya teknik dari Kabupaten Sumbawa, Bapak. Provinsi Nusa Tenggara. Bapak Alis ya? Ali Syahid. Oh, Bapak Alis. Bapak Ali Syahidullah. Oke. Bapak Alis. Ya, silakan Pak. Ya, tadi sebenarnya kami ingin meluruskan sedikit juga Bu, bukan berdasarkan kesimpulan seperti yang penanya nomor pertama tadi. Iya. Nah kalau misalnya di Kabupaten Sumbawa itu meluruskan apa yang kami survei di lapangan, survei harga juga di 3 toko tersebut, itu yang kita gunakan sebagai tujuan Bu, dalam kita penentuan apa namanya untuk satuan yang kita cantumkan di RAB. Saya rasa mungkin itu dari kami Bu. Oke. Soalnya dari soalnya menyebutkan bahwa itu berlaku di seluruh FGB cukup. Ya. Baik. Namun hanya di Kabupaten Sumbawa mana toko yang kita survei itu kita jadikan acuan dalam penentuan harga satuan dalam PLABK yang kami buat Bu. Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan Bu. Baik. Terima kasih Pak Alis Syahadullah atas penyampaiannya ya, klarifikasi ya. Baik, saya jawab ya. Untuk yang pertama dari Ibu Mendur dari Lombok Utara. Jadi sebenarnya gimana nih kalau proses Bajas yang kemarin-kemarin kita masih belum sesuai. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bilang proses pelatihan ini penting? Karena ini untuk penyamaan persepsi. Karena kalau Bapak Ibu sekalian kemudian PPK atau balai membaca juknis, ini kan pasti pemahamannya berbeda-beda terhadap yang yang tercantum dalam juknis. Makanya perlu dilakukan pelatihan. Jadi saya amat sangat disayangkan kalau memang ada Bapak Ibu sekalian ini tidak mengikuti pelatihan. Apalagi nanti ada keuangan, LPJ dan lain-lain. Ini merupakan yang penting ya, krusial. Barjas dan LPJ untuk keuangan ini krusial karena Bapak Ibu sekalian nanti yang akan melaksanakan. Saya amat sangat menyayangkan sekali kalau ada teman-teman sekalian, apalagi yang ini yang undang bukan siapa-siapa, bukan dari IO-nya yang mengundang, tapi ini dari Pak Direktur, dan menjadi evaluasi kalau makanya ini pentingnya kenapa ada pelatihan untuk penyamaan persepsi.
Jadi kalau memang kemarin keliru Bu, mumpung ini tidak semakin keliru, makanya kan tadi Ibu mendapatkan pemahaman ya Bu ya dari proses pengadaan di tingkat masyarakat. Coba Ibu perbaiki untuk administrasinya Bu. Jadi proses itu harus berjalan, kan Ibu kan sekarang sudah cair nih Bu. Segera lakukan pemaketan, ini yang mana-mana yang belum melakukan pembelian toko oleh Trimbarjas dan disepakati oleh Rembuk. Ini sama halnya dengan pertanyaan Bapak Nasarudin di Dompu mengenai bagaimana sih nominal pemaketan Barjas, gimana cara pemaketannya. Jadi Bapak Ibu sekalian kan kemarin sudah, jadi pemaketan itu kan kalau tadi saya infokan RAB itu harus sudah jadi, sudah fix. Kemudian Bapak Ibu sudah tahu RPD ya 70%, baru dilakukan pemaketan. Nah, pemaketan itu nggak harus sama setiap lokasi, berdasarkan mempertimbangkan memang hasil Rembuk, kemudian ketersediaan material, kemudian ketersediaan toko atau pemasok itu harus diperhatikan. Misal tadi kenapa pengadaan semen, kemudian pasir dan kerikil dipisah, kemudian besi dipisah, karena memang toko-tokonya berbeda. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi pemaketan itu mulai dari RAB ada dari 70%, kemudian lakukan pemaketan. Misalnya pengadaan pengadaan tadi semen, pengadaan besi. Nah itu kan nilainya udah ketahuan dari RAB Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah bingung. Jangan sampai Bapak lakukan pemaketan sebelum RAB jadi. Oh digabung dulu nih pemaketannya semen. Jadi RAB harus fix dulu baru Bapak laksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Nah yang menjadi keliru kan selama ini tidak dilakukan. Jadi akan menjadi bias, nggak tahu kita beli toko yang mana, masyarakat membeli toko yang mana, apakah sesuai dengan RAB, apakah tadi yang termurah. Nah bagaimana kalau toko lain tidak tersedia misalnya satu pemaketan. Nah namanya kita memberikan satu pemaketan, misal Pak kita gabung nih ya, pasir, kerikil, dan semen. Hasil pemaketannya nih, kesepakatannya nih untuk Barjasnya. Kenapa kita gabung? Karena biasanya di toko ini satu toko sama semuanya. Jadi udah pemaketannya kita gabungin asal nggak lebih dari 200 juta, ya kan? Misalnya kerikil, pasir, dan semen kita jadiin satu. Kita pilihkan toko. Pada saat kita memilih toko, kita pastikan bahwa ketersediaan materialnya ada. Jangan kita pilih toko yang memang materialnya tidak ada. Itu makanya kalau memang proses Barjas itu yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir terlaksana, makanya tidak akan terjadi di toko lain itu tidak tersedia. Intinya seperti itu Bapak Nasarudin. Jadi Bapak harus ikuti dulu tahapan yang di awal. Karena kalau itu tidak tersedia pasti kita akan memilih yang lain seperti itu. Ya Bapak Nasarudin. Kemudian tadi terima kasih Bapak Ali Syahadullah ya dari Sumbawa, ternyata mengklarifikasi pada saat penentuan RAB memang sesuai dengan survei ya. Tapi dipastikan memang penentuan harga satuan sesuai dengan survei. Kalau bisa harga rata-rata. Salah nggak kalau kita pakai harga terendah? Enggak salah. Tapi akan susah nanti pelaksanaannya. Seperti yang tadi saya infokan barusan. Tapi nanti proses pengadaannya dilakukan. Proses pengadaan itu adalah hanya berita acara aja. Jadi bukan proses seperti kita memilih kontraktor atau memilih konsultan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Gimana, sudah cukup jelas? Ini tadi karena telat saya kasih Gimana Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup? Sebenarnya kan karena tadi kita telat ya setengah jam ya. Sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan cukup jelas untuk Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih partisipasi aktifnya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Ibu atas penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman
Indonesia Barat. Ya, jadi nanti kita akan kembali online 30 menit sebelum acara awal kelas ini. Sekian Bapak Ibu, selamat istirahat. Kita akan jumpa lagi jam 1 siang waktu Indonesia. Oke. Terima kasih ya semuanya ya. Masnya nanti yang audio agak ini ya, takutnya nanti narsumnya dari pusat. Kalau dari pusat mas-masnya bukan diomelin, Pak Iqbalnya langsung dipecat. Iya Bu. Jadi maksudnya tolong nanti namanya kalau misalnya